Hari ini kita punya masalah besar, guys. Ya, kita tertinggal 3-1 di leg pertama babak 16 besar Liga Champion. Dan tim ini sedang dalam masa kritis. Biasanya, saya tidak akan melakukan hal ini, tapi saya sudah putuskan. Hari ini, saya akan menghabiskan 500 lebih booster kondisi hanya untuk satu pertandingan. Dan itu setara saya menghabiskan uang tunai sebanyak Rp886.000. Kenapa? Karena ini adalah comeback yang harus terjadi, dan saya akan tunjukkan bagaimana saya mengubah tim yang hancur ini melalui taktik rahasia dan pengorbanan gila untuk membalikan keadaan di leg kedua. Oke, mari kita lihat. Kualitas tim kita saat ini jelas tidak diunggulkan dari segi kualitas tim maupun individu. Pemain saya kalah jauh dari kesebelasan tim lawan. Hari ini kita nggak punya waktu untuk recovery normal. Hari ini kita perlu latihan intensif berulang kali selama beberapa jam ke depan. Dan itu artinya, saya akan bakar habis 500 booster kondisi ini bukan untuk instant recovery, tapi untuk melatih setiap pemain inti secara individual berkali-kali. Kita akan naikkan skill dan fisik mereka secara permanen. Jelas, ini adalah investasi gila yang saya lakukan musim ini, guys. Sekarang, sebelum saya mulai menghabiskan semua booster kondisi ini dan melihat apakah skill dan fisik mereka benar-benar naik, kalau kalian suka konten Top Eleven strategis dan comeback dramatis kayak gini, coba tinggalkan like kalian sekarang juga dan pastikan sudah subscribe. Kita buktikan kalau booster ini tidak akan habis sia-sia. Oke, kita mulai pengorbanannya, guys. Dan untuk sesi latihan intensif pertama, saya akan melatih Hector Simon, gelandang perebut bola. Jadi saya akan melatih skill dan juga fisiknya, biar prima. Pemain kedua yang akan saya latih yaitu gelandang jangkar. Sama seperti rekannya tadi, dia juga tidak memiliki fisik yang bagus. Jadi saya akan kembali melatih fisik dan meningkatkan kualitasnya, guys. Oke, dan latihan pun selesai. Dan sekarang mari kita latih pemain ketiga yaitu Mang Kemod, winger kiri milik FC Buteng yang sebenarnya bermain cukup bagus dalam 2 musim terakhir. Jadi hari ini kita akan meningkatkan skill menyerang dan juga fisiknya biar makin bugar, terutama untuk sprint dan juga dribblenya, guys. Setelah memastikan kualitasnya naik, mari kita lanjut ke pemain yang keempat yaitu Ahmad Sutejo, winger kanan FC Buteng. Dan kali ini kita juga bakal meningkatkan skillnya biar makin mantap. Nah, jika di sisi kiri ada pemain yang cepat, di sisi kanan agak berbeda. Jadi kali ini saya mau ada salah satu pemain sayap yang kreatif yang bisa membongkar lini pertahanan lawan dari sisi. Bukan hanya dengan umpan crossing, tapi juga dengan kreativitasnya yang bisa bikin lawan kelabakan. Oke, dan sekarang kualitas maupun skillnya udah meningkat. Dan selanjutnya, mari kita latih pemain yang kelima yaitu Diego Saeb, gelandang box to box. Dan seperti pada gelandang box to box lainnya, saya akan membuat pemain ini agar menjadi pemain yang selalu bugar di tiap pertandingannya. Oke, dan sekarang kualitas Diego Saeb sudah meningkat dari bintang 5 ke bintang 6. Dan sekarang dia juga sudah punya skill maupun atribut yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi saya berharap semoga dengan peningkatan ini, dia bisa kasih kontribusi yang bagus buat tim saya. Dan selanjutnya pemain yang ketujuh yang akan saya latih yaitu Marco Samsul, penjaga gawang dengan gaya main sweeper kiper. Dan saya akan melatih kiper ini agar punya atribut antisipasi yang jauh lebih tinggi. Oke, guys, dan sesi latihan pun selesai. Hari ini kita sudah ngorbanin 500 booster kondisi dan kita berhasil melatih 7 pemain kunci. Rata-rata kualitas mereka naik ke bintang 6. Ya, kualitas kita mungkin masih di bawah lawan yang punya kualitas kelas dunia, tapi sekarang kita tidak lagi datang sebagai tim kecil, tapi kita datang sebagai tim yang seimbang dan siap bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Oke, masalah pertama selesai. Sekarang kualitas tim kita dengan tim lawan selisihnya nggak terlalu jauh. Kualitasnya sudah sedikit berimbang, tapi kita masih punya masalah kedua. Ya, kali ini masalahnya pada taktik dan juga formasi yang kita terapkan. Di mana pada leg pertama, saya menggunakan formasi 3-2-4-1. Saat tim saya kalah 3-1. Dan untuk bisa comeback, kali ini kita harus berani mengambil resiko. Jadi untuk bisa comeback dengan skor 3-0, kita tidak bisa hanya mengandalkan skill. Kita harus mengejutkan mereka di leg kedua.
Dan hari ini saya sudah menyiapkan formasi yang sudah lama tidak saya pakai sebelumnya. Formasi yang dibuat khusus untuk mencetak gol cepat dan mematikan pergerakan pemain kunci mereka, yaitu formasi 3-2-2-3 butterfly. Lihat keunikannya guys. 3 back tengah untuk memastikan tidak ada celah di tengah. 2 gelandang bertahan atau DMC kita buat sebagai tembok pertama, tapi juga bisa melepas umpan pada penyerang. Dan pemain sayap kita harus bisa bekerja keras di lini serang lawan. Secara taktis, ini seharusnya bekerja, tapi ada masalah besar. Formasi ini sangat rentan di area sayap. Lawan kita pasti akan melihat kita pakai 3 back tengah, dan mereka mungkin akan menyerang habis-habisan di kedua sisi lapangan, guys. Jadi, kita tidak bisa hanya mengandalkan formasi. Solusinya adalah kita tidak akan mengaktifkan serangan balik agar tim kita bisa mengimbangi penguasaan bola tim lawan. Dan yang paling penting, kita pakai gaya tackle mudah agar pemain inti kita tidak ada yang kena kartu atau cedera sebelum laga berakhir. Oke, sekarang semua persiapan sudah maksimal, tapi pertanyaannya, bisakah tim saya nanti comeback dan menyingkirkan mereka, atau justru tim saya akan hancur di 15 menit pertama? Oke guys, formasi 3-2-3 butterfly sudah jadi, tapi sebelum saya puas, saya coba lakukan pertandingan persahabatan menghadapi lawan yang akan kita hadapi di babak 16 besar nanti. Ya, hasilnya kita menang tipis 5-4. Tapi jangan senang dulu. Kemenangan ini adalah sebuah peringatan keras. Ya, kita sudah melakukan laga uji coba menghadapi tim yang akan kita hadapi sore nanti. Tapi sayangnya kita diuji dan berulang kali tim lawan mencetak gol dari umpan-umpan crossing. Kenapa? Karena ya pemain saya memiliki postur yang pendek dan skill bertahan mereka juga terlalu rendah jika dibandingkan dengan skill penyerang lawan. Dan ini fatal karena lawan kita sore nanti yaitu Living FC memiliki striker dengan atribut sundulan dan penempatan posisi yang jauh lebih baik dari back saya guys. Bahkan dengan back kita yang tertinggi pun mereka masih lebih baik atributnya. Nah, formasi 3-2-2-3 butterfly ini rentan banget jika lawan menyerang dari udara. Sangat rentan jika mereka berhasil menyisir sisi sayap dan mengirim umpan-umpan crossing. Lalu gimana cara kita mengatasi kelemahan fisik tim yang tidak bisa diubah ini? Oke, jadi untuk mengatasinya kita harus melakukan adjustment di menit terakhir sebelum kick off sore nanti guys, karena kita tidak bisa mengalahkan mereka saat duel udara, jadi kita akan menghentikan bola sebelum sampai ke lini pertahanan tim kita guys. Jadi rencananya nanti kita ubah gaya tekanan atau pressing dari rendah ke gaya tekanan tinggi atau high pressing. Nah, tujuannya yaitu agar nantinya pemain kita bisa merebut bola di wilayah lawan, dan dengan kondisi pemain yang bugar harusnya pemain kita bisa menekan pemain sayap lawan tanpa henti agar mereka tidak sempat melepaskan crossing ke kotak penalti. Oke, dan sekarang keputusan sudah dibuat. Tekanan tinggi adalah jawaban terakhir kita untuk menutupi kelemahan postur tubuh pemain saya yang pendek. Ini adalah resiko terbesar yang bisa saya ambil. Tapi kalau pemain kita kehabisan stamina di menit ke-70 dan kondisi pemain kita sudah sangat kelelahan, ada kemungkinan comeback ini bisa jadi gagal total guys. Dan sore nanti kita akan lihat apakah kita cukup kuat untuk menjalankan strategi high pressing selama 90 menit dan membalikan keadaan. Ya, semua persiapan sudah sangat maksimal. Hari ini kita sudah menghabiskan ratusan booster kondisi untuk meningkatkan skill dan kualitas pemain saya ke bintang 6. Taktik 3-2-2-3 butterfly juga sudah dimodifikasi menjadi taktik dengan high pressing untuk menutupi kelemahan crossing fatal kita guys. Tapi ini bukan lagi sekedar pertandingan guys. Ini adalah pertaruhan antara pengorbanan dan kegagalan. Apakah taktik high pressing ini bisa bertahan selama 90 menit penuh, ataukah pemain kita akan kolaps di babak kedua? Oke, saksikan episode berikutnya untuk melihat live hasil pertandingan leg kedua Liga Champions sore ini. Akankah kita bisa membalikan defisit gol 3-1 dan menciptakan comeback legendaris, atau apakah semua pengorbanan kita akan berakhir sia-sia?